Brand Nokia pernah menjadi raksasa ponsel dunia yang sangat populer di era 90-an hingga 2000-an awal. Meski belakangan ini nama Nokia kembali muncul lewat HMD Global yang memegang lisensi atas merek tersebut, tetapi Nokia yang dulu adalah perusahaan yang berbeda. Nokia merupakan ponsel yang dipakai begitu banyak orang sehingga masih melegenda hingga saat ini. Lalu apa sebenarnya yang menyebabkan Nokia bangkrut? Persoalan ini menarik banyak perhatian, terutama dari kalangan peneliti dan akademisi. Simak ulasan lengkapnya dalam video ini. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe-nya dulu dan tekan tombol notifikasinya agar Anda lebih mudah mengakses informasi-informasi terbaru dari kami. Awalnya Nokia Corporation merupakan produsen peralatan alat komunikasi terbesar di dunia asal Finlandia. Kantor pusatnya sendiri terletak di Espoo. Brand ini mampu menguasai dengan cepat pasar ponsel seluruh dunia termasuk UMTS, CDMA, dan GSM. Kemudian kabar mengejutkan muncul bahwa Nokia telah diakuisisi oleh Microsoft pada 2013 silam. Microsoft membeli Nokia dengan dana sekitar 7,2 miliar dolar Amerika. Tidak ada yang menduga dan mengira sebab runtuhnya Nokia dari industri ponsel. Namun ternyata ada banyak faktor yang cukup kompleks, terutama faktor internal perusahaan. Pada faktor internal, para peneliti menyorot beberapa hal utama dalam perusahaan. Bisa dikatakan politik internal menjadi salah satu faktor utama yang menjadi penyebab bangkrutnya Nokia. Yang pertama, inovasi gagal karena lemahnya visi perusahaan. Kemungkinan besar Nokia cukup merasa puas dengan keberhasilan yang sudah dimiliki dan gagal dalam merencanakan perkembangan selanjutnya yang dibutuhkan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Para petinggi Nokia memutuskan untuk mengalokasikan sumber daya dalam mengembangkan perangkat baru untuk memenuhi permintaan pasar dalam jangka pendek. Mereka tidak memanfaatkannya untuk mencapai target jangka panjang, seperti pengembangan sistem operasi terbaru. Operasi sistem Symbian merupakan sistem operasi yang berbayar dan tertutup untuk perubahan. Inilah yang membuat Nokia kemudian semakin meredup karena mereka terlambat untuk membuat sistem operasi Symbian menjadi open source. Mereka melakukannya ketika Android sudah hadir dan diterima dengan baik oleh para konsumen. Pergerakan yang terlalu lambat membuat Nokia perlahan-lahan ditinggalkan konsumen setianya. Pikiran terbuka dengan perubahan yang ada adalah hal yang penting jika ingin terus bertahan dan berkembang dalam dunia yang dinamis. Tidak melakukan inovasi artinya tidak mampu menyelamatkan perusahaan dari ketergantungan pada usaha bidang hardware. Yang kedua, arogansi jajaran manajer. Manajer atas Nokia disebut kurang kompeten dalam urusan teknis, sehingga mempengaruhi cara mereka menilai kualitas teknologi dalam menetapkan target dan keputusan. Budaya kerja yang mencekam menjadi salah satu faktor terbesar dari gagalnya perusahaan ini. Saat itu, para pemimpin disebut cukup temperamental. Manajer level atas gagal memotivasi manajer kelas menengah karena memilih menggunakan pendekatan yang keras dan membuat manajer level menengah ketakutan. Manajer kelas atas mengintimidasi manajer level menengah, menuding mereka kurang ambisius untuk mencapai target. Para eksekutif Nokia merasa takut mengakui mutu sebenarnya sistem operasi Symbian yang dijalankan perangkat Nokia saat itu, juga tentang laporan penjualan yang gagal memenuhi target. Budaya ketakutan mempengaruhi interaksi antar karyawan Nokia. Para pegawai saling melemahkan dan membuat perusahaan semakin rentan tergerus arus kompetisi. Lalu muncullah sebuah fenomena yang disebut miopia temporal, bentuk ketidakmampuan untuk mempertimbangkan hasil jangka panjang saat membuat pilihan, dan akhirnya membuat Nokia kesulitan berinovasi. Beralih pada faktor eksternal yang menjadi penyebab terbesar bangkrutnya Nokia, diantaranya yang pertama kualitas teknologi.
Seperti yang telah diketahui, Nokia pernah menduduki sebagai raja produsen ponsel terbaik selama 14 tahun dengan berbagai terobosan, mulai dari ponsel yang tahan banting, tahan lama, dan desainnya yang selalu unik. Kemudian era teknologi yang lebih canggih dimulai. Keperkasaan Nokia sudah mulai mengendur saat Apple memperkenalkan iPhone di tahun 2007. Kenyataan pahit harus diterima oleh raksasa ponsel yang berkuasa lebih dari 1 dekade tersebut, karena menyerah menghadapi Apple dan juga Android yang mampu menggerus pasar. Meski Nokia sempat membuat beberapa ponsel yang dipercaya mampu menyaingi Android, namun akhirnya tak mampu bertahan juga. Pada tahun 2014, para pengguna ponsel mulai terpolarisasi menjadi kubu Android dan iOS. Dua platform ini pun mendominasi hingga saat ini. Pada tahun 2014, para pengguna ponsel mulai terpolarisasi menjadi kubu Android dan iOS. Dua platform ini pun mendominasi hingga saat ini. Berikutnya, berpalingnya konsumen. Pihak Nokia kurang memperhatikan kebutuhan konsumen saat itu. Ponsel Nokia dengan platform Symbian dianggap gagal dan tidak diterima di pasaran, karena tidak menarik perhatian konsumen yang ingin mendapatkan smartphone user-friendly dan kompatibel dengan berbagai aplikasi yang dibutuhkan. Nokia tidak fokus pada compatibility aplikasi. Demikian ini juga dikarenakan kondisi Nokia yang kekurangan tenaga ahli dalam hal software. Justru yang dilakukan dalam merancang sebuah ponsel malah tidak bisa memainkan game yang biasa dimainkan para konsumen. Hal ini menjadi titik awal berpalingnya para pengguna lebih memilih Android meninggalkan Nokia. Itulah beberapa faktor terbesar penyebab runtuhnya produsen ponsel terbaik Nokia. Penyebab kegagalan yang dialami oleh Nokia bisa menjadi pelajaran yang besar untuk semua pembisnis masa kini. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Nokia akan kembali mengisi persaingan di pasar ponsel atau tidak? Baru-baru ini tersebar rumor hingga viral di sosial media bahwa Nokia akan kembali hadir di kancah pasar smartphone dengan tampilan baru dan lebih modern. Entah benar atau tidak, kita tunggu saja kabar pastinya dari HMD Global selaku pemegang merek Nokia saat ini. Terima kasih sudah menyimak video ini dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.